Dulu, aku hanya anak kecil yang setiap hari membawa karung goni, dipanggil pemulung oleh teman-teman, ditertawakan, dihina, bahkan dianggap sampah manusia. Mereka bilang aku tidak akan pernah jadi siapa-siapa, bahwa masa depanku hanya akan berakhir di tumpukan sampah. Tapi hari ini, semua hinaan itu kubuktikan salah. Dari karung goni yang dulu berat kupikul, aku bisa bangkit membangun usaha yang membuat orang-orang yang dulu menertawakanku kini justru menundukkan kepala. Bagaimana caranya seorang anak yang diremehkan bisa mengubah sampah menjadi berkah? Inilah kisahku. Namaku Fajar. Aku lahir di sebuah desa kecil di pinggiran kota, di tengah keluarga yang serba kekurangan. Ayahku hanyalah buruh tani dengan penghasilan pas-pasan, sementara ibuku lebih sering sakit daripada sehat, sehingga tidak bisa membantu banyak. Sejak masih duduk di bangku sekolah dasar, aku sudah terbiasa melihat perut kami sering kosong karena tidak ada makanan. Dari situ aku belajar bahwa hidup bukanlah sesuatu yang mudah. Saat teman-teman seusiaku bisa bermain dan belajar dengan tenang, aku sudah harus ikut memikirkan bagaimana caranya agar dapur kami tetap berasap. Aku pernah mencoba menjual koran bekas, mengamen di persimpangan jalan, hingga akhirnya menjadi pemulung. Dengan membawa karung goni yang lebih besar dari tubuhku, aku berkeliling mencari botol plastik, kardus, dan kaleng untuk dijual ke pengepul. Bagi orang lain pekerjaan itu hina, tapi bagiku itu adalah jalan satu-satunya agar keluargaku tidak kelaparan. Namun kenyataan pahitnya, dunia tidak pernah sepenuhnya ramah. Setiap kali aku melewati sekolah dengan membawa karung goni di pundak, anak-anak yang mengenakan seragam rapi menatapku dengan jijik. Beberapa di antara mereka menutup hidung, lalu berteriak sambil tertawa. "Hei, pemulung! Jangan dekat-dekat, bau sampah!" Kata-kata itu menusuk hatiku seperti duri. Aku ingin berteriak bahwa aku pun ingin seperti mereka, belajar dengan tenang, bermain tanpa beban, dan memakai baju bersih setiap hari. Tapi kenyataan tidak memberiku kesempatan itu. Bahkan beberapa guru yang seharusnya mendidik dengan hati, justru ikut meremehkan. Ada yang berkata, "Fajar, kalau kerjanya cuma pungut sampah, nanti mau jadi apa kamu?" Kalimat itu begitu menghantamku. Malam-malamku penuh dengan tangis yang kutahan dalam diam. Namun justru di balik air mata itulah tumbuh tekad yang keras. Suatu hari nanti aku akan buktikan bahwa pekerjaan hina ini bukan akhir dari segalanya. Hari-hariku terus berjalan dengan ritme yang sama. Pagi buta sebelum matahari muncul, aku sudah keluar rumah membawa karung kosong. Siang hari aku bersekolah dengan seragam lusuh yang sudah pudar warnanya, bahkan beberapa kancing hampir copot. Sore aku kembali memulung, dan malam aku membantu ibu menjaga adik-adikku. Badanku sering terasa lelah, tapi aku tidak punya pilihan. Seringkali aku menemukan buku-buku bekas di tumpukan sampah, sebagian kotor dan sobek, tapi tetap kubawa pulang. Buku-buku itu menjadi harta karun bagiku. Dari halaman-halaman lusuh itulah aku mengenal tokoh-tokoh dunia, belajar tentang perjuangan, dan mengerti bahwa ilmu bisa mengubah nasib seseorang. Perlahan aku mulai percaya bahwa meskipun aku dianggap hina oleh orang-orang di sekitarku, suatu hari aku akan bangkit. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi keyakinan itu membuatku terus bertahan, meski setiap hari dihina. Suatu sore yang tak pernah kulupakan, ketika aku sedang memungut botol plastik di dekat pasar, segerombolan anak sebaya menertawakanku. Salah satunya adalah Rian, teman masa kecilku yang dulu sering bermain bersama sebelum keluarganya pindah. Kini ia tumbuh menjadi anak yang sombong. Dengan lantang ia berteriak, "Hei, lihat tuh, si Fajar bakal jadi raja sampah kalau sudah besar." Semua orang di sekitar kami ikut tertawa terbahak-bahak. Aku hanya menunduk. Wajahku memerah, mataku panas, tapi aku tidak berani melawan. Karung goni di punggungku kugenggam semakin erat, seolah itu perisai yang melindungi harga diriku yang hampir hancur. Saat itu aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menahan air mata. Namun di dalam hati kecilku aku berbisik, biarlah hari ini mereka tertawa, suatu hari nanti aku akan membuat mereka menelan tawa mereka sendiri, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kesuksesan. Malam itu aku pulang dengan langkah gontai, menahan rasa sakit di dada. Setelah semua orang di rumah tertidur, aku duduk di bawah cahaya lampu minyak kecil, membuka sebuah buku lusuh yang kutemukan di tumpukan sampah siang tadi. Buku itu bercerita tentang seorang pengusaha sukses yang dulu lahir dari kemiskinan. Aku membaca setiap kalimat dengan penuh semangat, meski mata terasa perih dan kepala pening. Di sanalah aku menemukan secercah harapan,
kalau orang lain yang lahir dari kesusahan bisa bangkit, maka aku juga bisa. Sejak malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak pernah berhenti belajar. Meski tubuhku lelah, meski orang-orang terus meremehkan, aku akan terus memaksa diriku membaca, menulis, dan menghitung. Aku yakin, pengetahuan suatu hari nanti akan menjadi tiketku keluar dari lingkaran kemiskinan dan hinaan. Tahun demi tahun berlalu, dan aku berhasil menamatkan sekolah menengah meskipun nilainya tidak istimewa. Banyak temanku melanjutkan kuliah, sementara aku hanya bisa menatap dari kejauhan karena tidak punya biaya. Meski hati terasa perih, aku tidak menyerah. Aku tetap memulung, tapi dengan cara berbeda. Aku mulai belajar bagaimana memilah barang, mencari pengepul yang jujur, dan menabung meski sedikit. Setiap koin yang kusimpan, bagiku seperti batu bata yang akan membangun masa depan. Aku juga mulai memperhatikan peluang lain. Ketika orang lain melihat sampah hanya sebagai barang buangan, aku mulai melihatnya sebagai sumber emas. Aku mencatat harga tiap jenis plastik, besi, dan kardus, lalu menghitung keuntungannya. Meski tampak sederhana, dari situlah aku belajar ilmu dagang kecil-kecilan. Orang-orang masih menertawakan pekerjaanku, tapi kali ini aku sudah lebih kuat. Aku tahu, mereka tidak akan selamanya tertawa, karena pada waktunya aku akan berdiri lebih tinggi daripada mereka. Paragraf 7. Kesempatan baru datang ketika seorang tetangga membuka usaha kecil mendaur ulang sampah plastik. Awalnya aku hanya membantu mengangkut karung, membersihkan, dan memisahkan plastik, tapi dari situ aku mulai belajar banyak hal. Aku mengamati cara mereka mencuci, mencacah, hingga memproses plastik bekas agar bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Semakin lama aku terlibat, semakin besar rasa penasaranku. Kalau mereka bisa, kenapa aku tidak? Pikirku. Aku pun mulai merancang mimpi sederhana. Suatu hari aku akan punya usaha daur ulang sendiri. Tapi untuk itu, aku butuh modal. Maka aku bekerja lebih keras, mengumpulkan sampah lebih banyak, menabung dengan disiplin, dan bahkan menjual barang-barang lama yang tidak terpakai. Setelah berbulan-bulan, aku berhasil membeli sebuah mesin pres plastik bekas. Dari garasi kecil rumahku, aku memulai perjalanan baru. Meski peralatan seadanya, semangatku membara. Aku yakin, ini adalah langkah pertama menuju perubahan besar dalam hidupku. Paragraf 8. Tapi jalan menuju kesuksesan tidak pernah lurus. Mesin pres yang kubeli sering rusak, produksiku ditolak karena kualitasnya buruk, bahkan beberapa kali aku ditipu oleh pengepul nakal yang kabur tanpa membayar. Saat itu rasanya dunia kembali runtuh. Aku hampir menyerah, berpikir bahwa hinaan orang-orang mungkin benar adanya. Namun setiap kali aku ingat wajah ibuku yang berharap, aku kembali bangkit. Aku belajar memperbaiki mesin sendiri, mencari cara agar plastik olahanku lebih baik, dan mulai rajin datang ke warung internet untuk membaca artikel gratis tentang bisnis daur ulang. Aku belajar tentang manajemen sederhana, pemasaran, hingga cara menjaga kualitas barang. Semuanya kulakukan dengan penuh rasa lapar akan ilmu. Sedikit demi sedikit, hasil usahaku mulai membaik. Barangku mulai diterima, meski dengan harga rendah. Tapi itu sudah cukup membuktikan bahwa langkahku tidak salah. Aku tidak lagi sekadar pemulung, aku mulai menjadi seorang pengusaha kecil. Paragraf 9. Setahun kemudian, usahaku tumbuh perlahan. Aku tidak hanya menjual plastik hasil pres, tapi juga mulai bereksperimen membuat produk dari limbah, pot bunga, ember kecil, hingga peralatan sederhana. Beberapa sekolah mulai tertarik, dan aku diundang untuk memberikan edukasi tentang pentingnya mendaur ulang sampah. Rasanya aneh, dulu aku yang diejek karena memulung, kini aku berdiri di depan kelas sebagai pengajar. Anak-anak mendengarkanku dengan mata berbinar, dan para guru yang dulu memandang rendah kini menepuk pundakku bangga. Aku sadar, roda kehidupan benar-benar berputar. Meski masih jauh dari kata sukses, aku mulai merasakan bahwa usaha keras dan hinaan yang dulu kuterima perlahan berubah menjadi pijakan. Aku terus memperbaiki diri, memperluas jaringan, dan tidak pernah lupa berdoa agar langkahku selalu dimudahkan. Aku tahu, ini baru awal, tapi setidaknya aku sudah keluar dari jurang paling gelap dalam hidupku. Paragraf 10. Puncak titik balikku terjadi ketika aku memberanikan diri mengikuti lomba wirausaha muda tingkat provinsi. Dengan penuh semangat, aku mempresentasikan usahaku yang kuberi nama sederhana, dari sampah menjadi berkah. Aku ceritakan bagaimana dulu aku dihina sebagai pemulung, tapi justru dari sampah itulah aku belajar bangkit. Ruangan yang awalnya sunyi berubah menjadi riuh oleh tepuk tangan. Para juri terkesan, bahkan salah satu di antaranya berkata,
Kisahmu bukan hanya inspiratif, tapi juga bukti nyata bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Saat pengumuman, jantungku berdegup kencang. Dan ketika namaku dipanggil sebagai juara pertama, air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Hadiah berupa modal usaha senilai puluhan juta rupiah kubawa pulang dengan rasa syukur. Dari sana, usahaku benar-benar berkembang. Aku bisa memperbesar produksi, mempekerjakan beberapa tetangga, dan untuk pertama kalinya aku merasa harga diriku kembali. Seiring berjalannya waktu, usahaku semakin dikenal. Aku mulai mendapatkan pesanan dari luar kota, bahkan beberapa perusahaan tertarik untuk bekerja sama karena mereka membutuhkan bahan plastik daur ulang dalam jumlah besar. Bayangkan, dulu aku hanya membawa karung goni di pundak, berjalan tanpa arah, dipandang hina oleh semua orang. Kini, truk-truk besar datang ke rumahku menjemput hasil produksiku. Para tetangga yang dulu menutup hidung setiap kali aku lewat, kini menundukkan kepala dengan kagum ketika melihatku memimpin belasan karyawan. Aku tidak pernah menyimpan dendam, tapi dalam hati aku tahu, inilah jawaban dari doa-doa yang dulu kuhaturkan dengan penuh air mata. Setiap kali aku duduk di ruang kerja sederhana, melihat mesin-mesin beroperasi, aku teringat masa kecilku yang penuh luka. Semua rasa sakit itu kini berubah menjadi kekuatan yang membawaku sampai di titik ini. Aku sadar, ini belum akhir, tapi jelas sebuah kemenangan besar bagi seorang pemulung sepertiku. Kabar tentang usahaku bahkan sampai ke telinga orang-orang yang dulu paling sering meremehkanku. Suatu hari, aku bertemu kembali dengan Rian, teman masa kecilku yang dulu menertawakan dan memanggilku Raja Sampah. Ia datang dengan wajah sungkan, berbeda jauh dari sikapnya yang sombong dulu. Dengan suara pelan ia berkata, "Jar, aku minta maaf ya, dulu aku keterlaluan." Aku menatapnya sejenak, lalu tersenyum. Aku tidak ingin membalas hinaan masa lalu dengan kemarahan. Aku hanya menjawab, "Tidak apa-apa, Rian." Justru berkat hinaan itu aku jadi kuat. Wajahnya memerah, tapi aku bisa melihat ketulusan di matanya. Dari momen itu aku benar-benar mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukanlah ketika aku membalas dendam, melainkan saat aku bisa memaafkan dan menunjukkan bahwa aku berhasil bukan karena kebencian, melainkan karena kerja keras dan doa yang tidak pernah putus. Itu adalah pelajaran yang lebih berharga daripada kemenangan materi apapun. Keberhasilan itu juga membuatku semakin dekat dengan keluargaku. Aku bisa memperbaiki rumah yang dulu hampir roboh, membelikan ibuku obat-obatan, bahkan menyekolahkan adik-adikku hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Aku selalu teringat ketika dulu kami tidur di lantai tanah yang dingin, atap bocor setiap kali hujan, dan suara perut keroncongan menjadi teman malam. Kini, semuanya berubah. Kami bisa makan dengan tenang, tertawa bersama tanpa takut esok hari tidak ada yang dimakan. Melihat ibuku tersenyum dengan wajah yang jauh lebih sehat adalah hadiah terbesar dalam hidupku. Aku sering berkata pada diriku sendiri, jika dulu aku menyerah pada hinaan, mungkin semua ini tidak pernah terjadi. Kebahagiaan itu sederhana, bukan soal uang semata, tapi tentang melihat orang-orang yang kucintai hidup dengan layak. Dan aku tahu, perjuangan panjangku sebagai pemulung hanyalah jalan yang dipilih Tuhan untuk mengantarku sampai ke titik ini. Namun, aku tidak berhenti di sana. Aku ingin membuktikan bahwa sampah bukan hanya masalah, tetapi juga berkah yang bisa membawa perubahan besar. Aku mulai aktif di komunitas lingkungan, memberikan penyuluhan tentang pentingnya mendaur ulang, dan bahkan bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk mengedukasi generasi muda. Aku ingin kisahku menjadi bukti bahwa tidak ada pekerjaan yang hina selama dilakukan dengan jujur. Aku sering berdiri di depan ratusan orang, menceritakan perjalananku dari pemulung hingga menjadi pengusaha. Setiap kali aku melihat mata-mata yang berkaca-kaca, aku tahu kisahku berhasil menyentuh hati mereka. Aku tidak malu lagi mengaku bahwa aku pernah menjadi pemulung, justru aku bangga. Karena dari situlah semua berawal. Orang-orang mulai menyebutku inspirasi, padahal aku hanya seorang anak desa yang dulu pernah diremehkan. Tapi jika kisahku bisa memberi harapan pada mereka yang hampir menyerah, itu sudah lebih dari cukup. Kini, ketika aku berdiri di hadapan usahaku yang semakin berkembang, aku selalu teringat satu kalimat yang dulu kutanamkan dalam hati, hinaan bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan. Dulu aku dianggap sampah oleh banyak orang, tapi hari ini aku membuktikan bahwa justru dari sampah itulah lahir masa depan yang gemilang. Hidup memang tidak mudah, jalan yang harus kulalui penuh dengan luka, tangis, dan rasa sakit.
Tapi semua itu terbayar dengan indah ketika aku bisa membalikkan keadaan. Aku ingin semua orang yang mendengar kisahku mengerti bahwa seberapapun rendah orang lain merendahkanmu, jangan pernah percaya bahwa dirimu tidak berharga. Karena sejatinya, setiap orang punya kesempatan untuk bangkit, asal mau berusaha dan tidak menyerah. Aku hanyalah bukti kecil bahwa hinaan bisa menjadi bahan bakar terkuat untuk membuktikan bahwa kita bisa berdiri lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Teman-teman, dari kisah ini kita belajar bahwa tidak ada pekerjaan yang hina selama dilakukan dengan jujur. Hinaan bisa menjadi cambuk untuk terus bangkit, dan kesulitan adalah jalan menuju kekuatan. Jika aku yang dulu dipanggil pemulung saja bisa membuktikan bahwa mimpi itu nyata, maka kalian pun bisa. Jangan pernah menyerah, karena setiap tetes air mata akan diganti dengan kebahagiaan pada waktunya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan agar kisah-kisah inspiratif seperti ini terus hadir di layar kalian. Dan untuk kalian yang sudah subscribe, aku doakan rezekinya lancar, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, serta diberikan anak-anak yang saleh dan salihah. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai, dan hidup kalian penuh dengan keberkahan. Amin.